Shalom wanita yang kasih Tuhan, selamat sore menjelang malam. Mohon maaf atas keterlambatan kami, biar tidak mengurangi sukacita kita. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk hari ini. Tolonglah kami untuk kami boleh mendengar kembali kebenaran firman-Mu yang akan menolong, menuntun hidup kami. Berkati dan urapi hamba-Mu, dan juga kami semua yang mendengarkan berita firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Wanita dikasih Tuhan, pada sore hari ini saya akan berikan satu judul, hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Wanita, hari-hari ini bukanlah hari yang menyenangkan bagi kita semua dari berbagai lapisan masyarakat. Ya. Adanya virus pandemi corona varian baru membuat kita semua harus berjuang dengan daya tubuh kita masing-masing supaya kita tetap sehat dan bergumul untuk menang dari sakit. Yang sakit bergumul, berjuang untuk menang dari sakit, berjuang melawan virus corona yang tidak terduga, yang dapat menyerang kapan saja dan kepada siapa saja. Kondisi lelah, kondisi capek, lemah, ya, sangat mudah terserang virus corona ini. Belum lagi perjuangan setiap orang untuk mempertahankan pekerjaan, perekonomian, supaya tetap bertahan hidup. Hari ini banyak sekali orang yang mengeluh karena pekerjaan, karena ekonomi. Penurunan ekonomi dapat dirasakan oleh semua orang. Wanita kasih Tuhan, situasi ini memang tidak mudah. Tetapi ingatkah kebenaran firman Tuhan, wanita, di dalam Roma pasal 14 ayat 17 dan 19. Mari kita membuka kitab Roma pasal yang ke-14 ayat 17 sampai 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Amin. Perhatikanlah ayat ini, wanita yang dikasih Tuhan. Ketika kita memiliki kerajaan Allah yang benar dalam hidup kita, sesuai dengan firman Tuhan ini, maka situasi yang sulit, yang kacau, yang mencekam, menakutkan, mengkhawatirkan seperti saat ini, tidak akan dapat mengecoh kita, tidak dapat mengaburkan pandangan mata rohani kita untuk melihat bahwa Allah bertahta di dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tetap bertahta. Tuhan ada dalam hidup kita, orang yang percaya. Bertahta itu artinya memerintah. Allah memerintah, Allah berkuasa, Allah hadir, Allah ada dalam hidup kita. Ya, meskipun saat ini Tuhan mengizinkan situasi dunia tergoncang oleh virus corona, tetapi pastikan bahwa Tuhan berkuasa mengatur segala sesuatu, mengendalikan segala sesuatu, karena semua adalah ciptaan Tuhan dan di bawah kendali Tuhan. Dan ketika Allah bertahta dalam kehidupan kita, dipastikan bahwa kita akan tetap dalam perlindungannya, pemeliharaannya, keselamatannya, pertolongannya, dan hati kita tetap akan dipenuhi dengan damai sejahtera. Untuk itu hadirkan kerajaan Allah dalam hidupmu. Bagaimanakah cara kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita? Firman Tuhan jelas dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Ketika pikiran orang hanya berfokus pada ekonomi, pada makanan, jasmani, maka itu akan mengaburkan, akan mengecoh kita untuk melihat Allah ada dalam hidup kita. Tapi di sini katakan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana cara kita menghadirkan Allah dalam hidup kita? Yang pertama adalah fokus mencari kebenaran. Fokus serius mencari firman Tuhan. Yang sama dengan mencari Tuhan.
Bagaimana caranya kita mencari Tuhan? Bagaimana caranya kita mencari kebenaran? Yaitu dengan mendengar, dan terus mendengar firman Tuhan. Sampai tidak hanya cukup mendengar, tapi firman Tuhan itu masuk tersimpan di hati kita. Dan juga dalam pikiran kita. Sehingga kita dapat memahami, mengerti, percaya dan melakukan firman itu. Kita mendengar sampai hati kita menyimpan itu membuat kita percaya. Dan ketika masuk dalam pikiran kita hanya berpikir bahwa Tuhan itu ada, pikiran kita menjadi pikiran yang positif, berani menghadapi kenyataan karena Tuhan ada. Bapak wanita yang kasih Tuhan, di dalam kitab Hosea 5 ayat 4 di sana dinyatakan, carilah aku maka kamu akan hidup. Ketika kita mencari Tuhan, mencari kebenaran, kita akan hidup. Ya. Meskipun kita hari-hari ini lingkungan kita, sekitar kita berisi tentang berita-berita yang menakutkan. Ketika pikiran dan hati kita dipenuhi dengan firman, maka kita akan menepis berita-berita itu dari ketakutan dan kekhawatiran kita. Kita akan tetap merasa nyaman dan tenang. Karena kita melihat bahwa Allah bertahta dalam hidup kita. Cari firman. Ya. Jadi firman itu sangat menolong kita. Ketika melihat sesuatu kita ingat firman. Dan hati kita percaya. Pikiran kita ingat, oh ya firman berkata, jangan takut. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tidak akan pernah meninggalkan engkau. Itu ada dalam pikiran kita. Kita ingat firman Tuhan. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kebutuhan kita sesuai dengan kasih karunia-Nya dalam Filipi. Tuhan akan memenuhi segala keperluanmu, kebutuhanmu dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Jadi pikiran ini berpikir dan hati kita menjadi tenang karena firman itu tersimpan di hati dan pikiran kita. Mungkin hari ini saudara wanita dan beberapa orang yang sakit, yang lemah hari-hari ini, pegang firman Tuhan ini. Bekerjalah untuk mencari Tuhan dengan mendengar, menyimpan, memahami dan percaya dan melakukan firman Tuhan. Ketika kita memahami firman Tuhan, kita ingat bagaimana Hizkia ketika sakit dan Tuhan memutuskan dia harus mati. Bagaimana Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh pada Tuhan, mencari Tuhan, dan Tuhan berikan kesembuhan, memperpanjang umurnya sampai 15 tahun. Saudara, kalau Tuhan masih memberikan kita kehidupan, apapun penyakit kita, separah apapun sakit kita pasti akan sembuh. Amin. Tetapi kalau memang Tuhan menghendaki kita meninggal, dipanggil Tuhan karena sudah selesai tugas kita, maka dalam keadaan apapun sehat pun kita bisa meninggal. Untuk itu percayalah kepada Tuhan. Cari Tuhan dan bertahta dalam hidup kita. Yang kedua, yaitu mengejar atau menciptakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu menciptakan, memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita. Ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Roh Kudus. Damai sejahtera dan sukacita adalah bagian dari buah-buah roh. Untuk itu setiap kita, bagaimana kita bisa menciptakan damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus? Tentunya kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Hati kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan ketika hati kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mentaati, hidup seturut dengan pimpinan Roh Kudus secara otomatis. Kita akan menurut perintah Roh Kudus yang akan mendatangkan damai sejahtera, sukacita dan kehidupan. Roma pasal 8 ayat 5-10. Roma pasal 8 ayat 5-10. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati dalam
karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ketika kita dipenuhi roh Allah, pasti kita akan hidup menurut kehendak Allah. Penuh dengan damai, tidak suka bertengkar, tidak suka iri hati, tidak suka menyimpan kepahitan, tidak mudah tersinggung. Karena roh memimpin kita untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Karena ketika ada kepahitan, tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Wanita dikasih Tuhan, jelas dikatakan bahwa ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan mampu hidup taat seturut dengan pimpinan Roh yang mendatangkan damai sejahtera, sukacita, bahkan kehidupan. Mari kita ciptakan, kita hadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah terganggu oleh situasi apapun yang menyakitkan, menakutkan yang ada di sekitar kita. Karena Allah akan memerintah hidup kita, menolong kita, membawa kita pada kehidupan dan sukacita. Amin. Salam sehat, wanita kasih Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.